hitam putih. Kali ini kita serasi ya, hitam putih. TikTok, TikTok. Ngomong bagus ya, baca prompter aja nggak kelihatan. Emang buram sih. Oh, iya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pencapaian seorang manusia. Jadi manusia itu dalam hidupnya pasti ingin mencapai sesuatu. Yang namanya goals atau visions, pasti ingin mencapai sesuatu. Kamu waktu kecil cita-citanya jadi apa? Jujur ya? Kayaknya nggak enak sih, tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jujur. Pada saat kecil, kamu di jalan itu cita-citanya sebagai apa? Pengen jadi penyanyi. Nggak. Waktu kecil. Insinyur. Mana ada biaya waktu kecil? Waktu kecil pengen jadi apa? Ya kamu waktu kecil punya cita-cita, gua kalau gede mau jadi apa gitu loh. Penonton alay. Jobnya banyak. Jobnya banyak ya, harian ya acara. Harian, acaranya banyak. TV kan di Jakarta banyak, di Indonesia, jadi kan berapa jam? Jadi dari penyanyi, insinyur, sampai penonton alay. Itu sih sebenarnya. Nah, dari 3 tersebut yang udah tercapai yang mana? Sampai sekarang sih yang ketiga. Penonton alay itu ya? Iya. Kok saya bisa sama kamu ya? Gimana ceritanya? Sekarang lagi mencoba untuk menjadi co-host hitam putih yang sangat baik. Oh, iya. Jadi itu adalah konsep kita hari ini, membicarakan tentang pencapaian seseorang. Jadi kita undang aja langsungnya, ini adalah seorang pemain sinetron yang terkenal dan dia akan bercerita tentang pencapaian dirinya. Ini adalah Adly Fairuz. Teman. Kenapa kalau saya bintang tamunya perempuan begitu nggak boleh? Enggak, kalau ini kan teman, jadi gitu. Udahlah, nggak usah cemburu-cemburu, duduk aja. Adly sini. Iya boleh. Mana sini? Iya, silakan. Siap mas. Kok dapat dempet sih? Gak gini, saya bukan. Cika, kita udah lama gak ketemu ya? Iya udah. Gak gini. Gue sih cemburu ya, tapi cemburunya tuh 40% gitu. Kenapa? Sisanya? 60%-nya masih merasa dia agak jijik. Enggak, bercanda. Soalnya ketika kamu mepet, dia minggir gitu. Soalnya masih luas, Mas. Oh, masih luas. Jadi, oke, kita bicara tentang Adly. Adly, kalau misalnya bicara tentang pencapaian tertinggi dalam hidup ya, kan kalau Cika sudah tadi bicara tentang menjadi penonton alay udah tercapai ya. Kalau kamu pencapaian tertinggi dalam hidup kamu apa? Atau apa yang belum tercapai atau apa yang sudah tercapai? Apa yang mau dicapai? Nah. Kalau menurut orang mungkin pencapaian, wah udah ya, kayaknya Adly udah sukses ya di karir gitu kan. Tapi sukses itu kan definisinya beda-beda kan, gitu kan, definisinya beda-beda. Cuman kalau buat Adly adalah sukses itu bagaimana lebih ke arah orang tua sih mas. Maksudnya kalau orang tua Adly bahagia, itu baru Adly bilang, wah gue sukses nih gitu. Jadi kalau orang tua lu bahagia berarti lu sukses? Betul. Contohnya? Misalkan kayak setelah lulus SMA, kayak kuliah, kayak semuanya kan nggak pakai, ibarat kata orang tua nggak terbebani lagi untuk biaya kuliah atau apa. Adly kerja sendiri, itu kan dia bangga, dia seneng, itu sukses. Oh, gitu, misalkan. Dan hal yang paling membahagiakan orang tua lo apa? Berangkat haji. Orang tua? Orang tua. Membiayakan orang tua berangkat haji? Bareng-bareng kita berangkat haji. Bareng-bareng berangkat haji? Karena itu impian di saat waktu SMA, di saat, di saat Adly punya uang, sukses. Hal pertama nazarnya adalah kita harus berangkat ke Mekah bareng-bareng nih, satu keluarga. Satu gitu. keluarga? Iya. Sama tuh waktu kamu satu keluarga TKW itu gimana ceritanya? Kalau Adly kan sama keluarga naik haji. Betul. Saya mah cita-citanya mah nggak muluk-muluk. Apa? Naik Metro Mini. Keluarga rame-rame piknik ke Taman Safari. Oh. Iya. Iya kan? Tapi kan itu juga bahagia. Itu pencapaian aku adalah bisa lebih besar lagi. Apa? Karirnya, Bener. karyanya. Iya. Emang udah pernah berkarya apa? Bikin video di YouTube Triangle. Oh iya. Keren. Oke, tapi Adly cerita dulu awal karirnya gimana? Kalau awal karirnya jadi lulus SMA,
ngejar SPMB dapat, tapi pengen yang beasiswa. Pingin yang beasiswa. Beasiswa akhirnya sempat ikut Sorry, EJU beasiswa ini karena? biar free. Ya karena? Karena biar nggak ngebebanin orang tua aja. Karena kan cowok satu-satunya kan Mas. Jadi masa lulus SMA, gue masih ngebebanin orang tua gitu kan. Jadi ngejar. Bukan karena orang tua tidak mampu? Bukan. Bukan. Okay. Bukan. Berarti memang dari diri sendiri pengen melepaskan beban dari orang tua. Betul. Okay. Cowok satu-satunya dan adik Adli kan cewek semua. Jadi biar jadi suri teladan. Wah, harus benar gitu kan. Terus sempat akhirnya ikut EJU, Education Japan University, gitu kan. Terus akhirnya pas sudah masuk 100 orang se-Indonesia, yang dipilih kan 30 orang, nggak masuk karena bahasa waktu itu. Sempat akhirnya di Jakarta ikut sama saudara selama 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Akhirnya mama telepon, pulang aja deh gitu kan. Kamu kuliah aja di sini daripada di sana ngapain gitu kan. Betul. Lalu? Terus akhirnya ya udah pas mau pulang nemenin saudara dulu nih ceritanya casting. Oh, nemenin saudara casting. Jadi ada saudara kakak sepupu sih, dia emang suka main kayak gitu kan, syuting sinetron gitu juga. Sampai sekarang? Kok sekarang nggak, dia lebih ke usaha juga sekarang. Terus nemenin dia casting, Adli nunggu di luar tuh, Adli ingat aja. Tiba-tiba ada yang keluar dari PH-nya nih, ternyata produsernya ngelihat, kamu kenapa nggak casting? Wah om, saya nggak bisa acting, saya bisa nyanyi. Kalau nyanyi pede. Oh, lu memang nyanyi Pak? Emang dari kecil nyanyi. Dari kecil nyanyi. Tapi perform? Oh oke. Perform, jadi SMA juga sempat kafe juga sempat. Terus akhirnya, saya nggak bisa acting om gitu kan. Terus akhirnya saudara keluar, udah kamu ikut aja gitu kan. Ikutnya malah disuruh syuting besoknya. Langsung? Langsung, peran utama FTV. Langsung peran utama? FTV. Oh ya? Alhamdulillah, makanya. Maaf, setelah itu bagaimana persaudaraan Anda? Saudaranya langsung. Dia sih senang, dia senang. Dia senang. Dia senang, Ya, maksudnya. mungkin mukanya senang, tapi hatinya Nggak tahu. Nggak tahu ya. Seneng-seneng asem kali ya. Tapi akhirnya ya udah syuting. Makanya awal karir ini yang paling berjasa itu selain almarhum Mas Teddy, Om Sentot. Gitu, itu salah satu produser juga. Dia yang narik Adli untuk main FTV pertama kali, di saat orang yang ini ngapain sih pemain ini gitu kan. Tapi dia yang milih gitu. Dia yang milih. Dan setelah itu you enjoy that? Deg-degan ya, sampai sekarang kalau misalkan syuting sih deg-degan. Tapi kan sekarang lu terkenalnya sebagai seorang pemain sinetron, FTV dan sebagainya. Bahkan yang lu punya passion tadi untuk nyanyi, sorry itu tapi lu bikin band juga nggak jalan juga. Bener sampai akhirnya kalau musik sih memang hobi aja kali ya gitu kan, hobi. Tapi kalau misalkan sekarang ini juga nggak ngerti, taunya sinetron aja gitu kan. Sampai akhirnya malah di sinetron ini lebih bagus gitu kan. Malah di sinetron ini lebih bagus. Tapi di situ membuka pikiran Adli kan Mas. Jadi dulu kan sempat berpikir, wah apa yang kita mau, kita harus ke situ tuh gitu kan. Ternyata emang Allah ini cinta proses gitu kan ya. Jadi mungkin dikasih kesini dulu gitu. Dan apa yang Adli dapat sekarang itu sama sekali nggak ada gambaran dari dulunya gitu kan. Iya. Dari unexpected ya. Bener. Dari yang sinetron, dari bisnis itu sama sekali kayak mimpi sekarang gitu. Kok dulu gua nggak pikiran kayak gini. Dulu kepikirannya pengen ngeband atau jadi pegawai negeri. Bahkan ngeband yang nggak sukses, tapi yang diberikan kesuksesan di tempat yang lain. Di tempat lain. Kayak Berarti, alhamdulillah sekarang bisnis kecil-kecilan juga gitu kan. Bisnis apa? Sekarang lagi mau bangun restoran. Mau bangun restoran? Oh, Adli yang nyemen, yang gitu-gitu. Apa? Adli sendiri yang nyemen. Emang tukang bangunan. Masuk akal sih, kan dia mau bangun restoran. Oh, bener. Iya. Aduk semen itu enggak? Enggak, jadi lagi mau bikin konsep restoran. Karena papa kan mau pensiun sekarang. Papa mama biar ada kesibukan di hari tuanya. Jadi dia mau pengen bikin restoran di Bandung. Bikin restoran di Bandung. Betul. Kalau sekarang di Jakarta ada car wash. Terus alhamdulillah travel juga ada. Sama kita lagi coba import makanan dari luar Mas. Food gitu Mas. And that's all you. Oke. Nah ini lucu kan, berarti kan ya lu punya passion awalnya nyanyi, dari SMA nyanyi dan sebagainya, bikin band, tapi malah rezekinya malah dari hal-hal yang tidak pernah dipikirkan. Bener Mas. Jadi artinya kita harus belajar gratitude. Bener. Bersyukur. Alhamdulillah. Adli, Ya. kalau misalkan Adli nggak jadi artis sih sekarang, jadi apa waktu itu? Tuh maaf. Kalau Adli nggak, tuh ini pertanyaannya agak tidak ambigu. benar. Kalau Adli tidak jadi artis sekarang, jadi apa waktu itu?
Kalau Adli nggak jadi artis sekarang, Iya. waktu itu jadi apa? Jawabnya gimana? Makanya. Jadi, kan Coba dibenahi pertanyaannya. Coba. Pertanyaannya. Adli kan sekarang jadi artis, Iya, kalau iya. sekarang nggak jadi artis, dulu jadi apa? Sama aja, Mbak. Oh iya, maksudnya kalau nggak jadi artis, dulu mungkin jadi apa sih? Jadi kalau setiap, mungkin ini kali Mas, dari kecil. Nah, ini ngerti. Jadi dari kecil kita ditanya kan selalu kan, kamu cita-citanya apa gitu kan? Kamu pengen jadi apa kalau Iya, besar iya, gitu iya. kan? Kalau Adli selalu konsisten, saya pengen jadi orang kaya yang berakhlak mulia dan bermanfaat, Bu. Gitu. Orang kaya yang berakhlak mulia dan bermanfaat. Iya, iya, iya. Beneran itu omongannya? Beneran, dari kecil, dari SD. Tapi kalau profesi gitu, Kalau misalkan. profesi, kalau dulu sih dari kecil pengennya jadi fisikawan, tapi Apa fisik? fisikawan. Nggak ngerti nggak nggak? dengar? Adi. Apa? Nggak usah nempel, nggak usah nempel. Nggak kedengeran. Rambut disibak kalau nggak kedengeran. Fisikawan. Fisikawan. Tahu apa fisikawan? Fisik badan, Kawan? teman. Wah. Mas Dad. Badan teman. Iya. Nggak, tenang. Saya juga udah lama-lama nggak kuat kok. Tenang. Apa sih? Pantes Mas Dad awet muda Oh, ya. tenang. Suka ketawa terus. Ini jangan salah, ini masih dalam masa percobaan. Masa percobaan. Tenang. Hah? Jadi lebih apa dulu kan Adli suka fisika banget Mas gitu kan. Terus yang di EJU juga Adli ngambil teknik nuklir waktu itu. Tuh, teknik nuklir. Sama ilmu Fatih. Wah, ngebom dong. Apa? Iya juga sih. Iya juga. Iya. Iya benar. Terus lebih ke arah teknik kayak gitu-gitu Mas. Makanya sekarang bener-bener 180 derajat berubah. Kayak sekarang aja kan bukan teknik ngambilnya kuliah. Ngambilnya hukum malah. Ya, but it works. Jadi intinya tadi. Jadi kita punya dua keahlian jadinya kan ya? Iya. Tapi balik lagi akhir-akhirnya adalah belajar bagaimana bersyukur dan mensyukuri, right? Benar, Mas. Belajar bagaimana mencapai gratitude itu sendiri. Tapi yang saya mau tanya sekarang, kalau kesuksesan sudah dicapai, apapun itu kesuksesannya, jalannya berbeda-beda, suksesnya sudah dapat, pasti ada ketakutan tersendiri. Dan itu yang saya mau tahu. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Bicara tentang sukses, sukses itu kan macam-macam ya. Mencapai kesuksesan itu macam-macam sekali. Tadi Adli cerita sama saya, sukses buat dia adalah ketika dia melihat kedua orang tuanya bahagia. Betul. Berarti itu sukses, gitu kan. Tapi dari kesuksesan pasti ada sebuah ketakutan. Betul. Dalam hidup pasti ada sebuah ketakutan. Ya. Kalau di Adli sendiri apa ketakutan kamu? Jujur ya Mas, ini ketakutan Adli sekarang ini tetap kembali ke keluarga. Ya Allah, pokoknya panjangin umur orang tua saya gitu kan. Karena banyak teman-teman kan orang tuanya udah baru-baru ini banyak yang meninggal This kan. is very interesting. Gitu kan. Ini lucu, ini sangat menarik. Saya potong sedikit ya. Iya. Jadi beberapa hari yang lalu tuh anak saya Aska tuh nanya sama saya gitu. Dia bilang gini, saya kan ada foto ayah saya di meja. Ayah saya meninggal 2007 kan. Terus Aska nanya sama dia, ketika dia lihat foto itu, Aska nanya sama saya, "Pa, what does it feel when your father die?" Nah. Jadi dia nanya sama saya, apa rasanya ketika kakek ya, ketika papanya papa meninggal tuh apa rasanya gitu. Dan saya nggak bisa jawab. Saya lihat Aska tuh saya bilang, everything freeze. Semuanya berhenti. At that moment semuanya berhenti. Berhenti dalam arti kata semuanya saya merasa pada saat itu kayak waktu tuh stop. Dan bahkan percaya apa tidak, saya bahkan nggak nangis. Saya nggak nangis karena saya masih percaya bahwa ini nggak kejadian. Dan after an hour, sejam setelah itu baru saya keluar air mata, baru saya nangis bahwa dude, this is real. Bahwa ini benar-benar terjadi. Jadi ketika orang tua saya meninggal, ayah saya meninggal, yang terjadi pada saat itu adalah semuanya stop. Dan kita mulai berpikir bahwa luar biasa ya, hidup itu bisa diambil secepat itu dan lu nggak pernah sadar. Iya. Dan lu nggak pernah tahu. Dan waktu saya cerita sama Aska, Askanya nangis ketika saya cerita gitu. Oh dia nangis? Nangis. Karena saya bilang bahwa one day I will die. Udah langsung nangis? Iya. Itulah Mas. Dan Itu itulah ketakutan dia Adli. artinya. Tapi intinya adalah bukan seberapa lama manusia hidup, tapi seberapa besar yang harus dilakukan pada saat dia hidup itu sendiri. Bener.
Dan itu ketakutan lu kalau orang tua lu nggak ada. Makanya sekarang kan waktu terus berjalan. Yes. Sebisa mungkin setiap detik, menit, jam, hari, pokoknya orang tua itu prioritas nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Gitu, Luar Mas. biasa ya. Oke. Pernah nggak lu melakukan sesuatu yang mengecewakan orang tua? Dulu waktu sekolah. Waktu sekolah sering banyak, emang bandel banget sih dulu Mas Adli kan gitu kan. Sampai sekarang kadang-kadang kalau misalnya lagi sendiri introspeksi. Dulu gue kayak gini gitu kan. Tapi apakah sekarang gue udah bisa bikin orang tua gue bahagia gitu kan? Apakah udah klimaks ya gitu kan? Belum nih, belum gitu kan. Jadi selama misalkan ada waktu santai atau apa, orang tua mama telepon, papa telepon. Sampai papa pun udah kelihatan dulu gagah banget, sekarang udah kasihan kan. Maksudnya kalau kerja berat-berat sampai Adis sempat bilang, "Pah, udah berhenti kerja aja." Tapi nggak mungkin mau. Nggak mungkin mau, tapi sempat mau karena memang peralihan pekerjaan aja. Maksudnya Andi bikin pekerjaan baru gitu kan, keluarga gitu ya. Tapi udah ngirimin surat, tapi karena 2 tahun 3 tahun lagi pensiun, jadi nggak bisa pensiun dini gitu. Okay. So basically you really love your parents. Betul Mas. Okay. Alhamdulillah. Dan pernah ngomong itu ke orang tua? Pernah. Pernah. Dan Adli kalau sama orang tua, teman-teman pada bilang, "Lu sama orang tua kayak apa ya gitu kan, sayang banget tuh." Nggak malu Adli kalau di depan rame-rame meluk-meluk papa, mama gitu kan. Nggak malu ya? Nggak malu. Oke, kalau nggak malu boleh dong gua denger. Kan pasti orang tua lu nonton nih. So I want you to say something to the camera. Benar. Papa sayang, mama sayang. Pokoknya apa yang kamu lakukan yang terbaik buat keluarga. Selalu doain. Mudah-mudahan menjadi berkah, sukses dan sehat selalu buat semuanya. Amin. Beautiful. Beautiful. Baik, saya akan mengundang satu bintang tamu lagi. Ini adalah seorang penyanyi yang juga pemain film. Dan saya mau tanya cerita dan pengalaman ini tentang ketakutan terbesarnya dan pencapaian terbesar dalam hidupnya juga. Alex Saki. Sini dulu. Aduh, tinggi banget ya. How are you? Halo, Set. Alexa, tadi di watch tadi Apa? kita ngobrol, nonton di belakang. Kita Enggak, bicara belum. tentang pencapaian, pencapaian dalam hidup. What is yours? Apa ya? Well, one is actually I reached the top of Mount Rinjani. Mencapai ke Gunung Rinjani. Yes, Oke. up to the top. Susah apa sih? Lumayan susah sih untuk me yang basically I have no basics and no experience at all in hiking. Jadi sebelumnya nggak pernah yang namanya naik gunung atau apapun yang mirip dengan itu, not even trekking atau segala macam. Dan tiba-tiba disuruh naik Gunung Rinjani gitu, gara-gara tuntutan film. Gara-gara tuntutan film. Yes, and I did it, Oke. which is pretty hard. Berarti kalau bukan tuntutan film, you're not gonna do it? No, actually, I love going on an adventure, tapi I never really have the time for it. Dan kalau untuk yang kemarin kan, I didn't really prepare, jadi nggak terlalu banyak preparationnya karena sampai by the time I had to say okay with the decision of going to the mountain, it was a really short period of time, so nggak sempet untuk prepare fisik atau segala macamnya, itu nggak ada sama sekali gitu loh. But that's where the fun is, right? Yes, jadi yeah, still managed to do it though. So, what are you if you... Ayo. What I want to asking her, okay? Yes, oke. What do you... Kamu jangan ketawa dong, kamu serius. Oke. Penonton tertawa biarinin saja. Anggap saja penonton itu botol. Kamu anggap mereka botol. Tutupnya dong. Kalau mereka ketawa, anggap aja mereka botol. Botol, Kamu aku tutupnya. Mas Dedi jinnya. Wah, Mas. What do
What? Why? Bahasa Indonesia aja. Lah bisa bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Inggris aja. Inggris aja. What do you? Why? Okay. Why you? Why you apa? Why you? Wahyu Kangkang. Masa bikin tegang nih Mas Anu. Why you interest to Rese Mas Anu. Why you interest to Jam-jam. no jam. Jam-jam. Naik. Iya, naik, To climb. jam. To climb. No jump is loncat, you know. Oh, oke, ya. To climb. To climb the mountain. When Mountain. you terima itu screen. you read kan? Aha. You read, wah harus naik gunung Rinjani nih gitu. Ya karena basically sebenarnya aku suka yang namanya berpetualang. Jadi iya, jadi I have interest in it, tapi masalahnya kan selama ini selalu terbatas dengan waktu dan teman-teman juga yang diajak juga kan mikir-mikir kan siapa nih yang kosong waktunya, siapa juga yang bisa diajak naik gunung kan. Akhirnya ada kesempatan. So basically it's a chance ya? Yes, so I took it. Iya. Kamu cerita dong, sayang pengalaman kamu naik jembatan Ancol itu. Jembatan Ancol mah siapa aja juga bisa. Sorry, okay, I want to asking her again. Oh sih, udah mulai. Luar biasa, udah mulai pintar ya. Iya. Mulai fasih. Oh. What the big kesulitan yang Apa? Kesulitan. Sulit itu difficult. Oh ya, what the much difficult when you on time. Udah bahasa Sunda aja, Cika. Terus aku yang nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Kesulitan terbesar apa waktu pas naik itu? Secara cewek. Di dalam grup emang cuma yang naik gunung yang cewek cuma aku dan makeup artist. Oh. Dan dia udah merangkup juga wardrobe. Oke. Yang lainnya semuanya cowok. Yang lain semua cowok. Yes. Jadi kesulitannya ya paling I have to ini sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, but I have to actually not shower for 7 days. Wow. Karena Karena ada 7 hari di atas gunung, jadi nggak mandi selama 7 hari. yang lain mandi nggak? Yang lain juga nggak mandi. Oh, so basically memang tidak ada tempat untuk mandi. Kalau mau mandi juga di gunung, which is di danau, which is di sana kan udaranya dingin banget dan matahari itu sangat menyengat. Jadi mau masuk ke danau pun juga mikir-mikir gitu kan. Dan plus di sana people like they buang air juga di danau Di gitu danau kan. Jadi tersebut. mau masuk ke danau juga mikir-mikir should I or should I not. Jadi ya udah Jadi akhirnya gimana bersihin badannya? pakai tisu basah. Pakai tisu basah. Iya. Kita bawa banyak banget, lots of packs of ini. Oke, berarti sudah prepare bahwa that will be happen Yes. like that. Buang air juga memang harus di keadaan alam terbuka. Nah, Which kalau is buang juga- air gimana tuh? Kan maksudnya kalau kamu perempuan sendirian di sana dan mostly male. Yes, everybody can watch you buang air ya. Iya, jadi Yang yang minggir dulu ngumpet. lah, maksudnya tengah-tengah. Jadi yang ngumpet, memang harus ngumpet di belakang pohon lah. Di belakang pohon. Iya, permisi gitu, permisi Kamu nggak dulu. takut kalau di belakang pohon kamu lagi pipis misalnya ternyata ada dia di atasnya gitu? Enggak sih. Jadi Ada kalau di Cika di sana, atas pohon, saya tenyom dong. jadi kalau di sana memang kalau Cenaya lagi banget juga ngeliat, nggak bisa tenang gitu, nggak tenang. Iya bener. Jadi buang airnya juga nggak sering-sering. Buang airnya nggak sering-sering itu gimana ngaturnya? I don't know, untungnya juga aku bukan I don't know what's wrong with my metabolism, tapi untungnya But it nggak- works like that. Sorry? Ya, it works like that. Jadi maksudnya bisa Iya, dikontrol bisa, dengan bisa. sendirinya. Bisa. The power of kepepet lah ya. Yes. Ya. Begitu I think kepepet so. kan everything change ya. Yes, Even your yes. metabolism change ya. Yes. Oke, kita mau ngundang seseorang lagi. Dia ini, gini. Kita mau ngundang seseorang lagi. Tahu kan? Tahu kan? Yes, Dengan tamu berikutnya tahu kan? I know. Iya kan? Cynthia Tengens. Yap. Ya, coba diterangkan dia itu siapa, lalu diundang pakai bahasa Inggris tapi ya karena kita acaranya nih AB banget. Oke. Nih? Yes, you. Oh my God. Oh. Kalau Anda nggak bisa, langsung aja kembali ke lab. Oh iya. Oke, well everybody, this is Pretty. Apa? She's Pretty and she is host di salah satu program acara Trans 7. Oke, nggak usah wasting time, kita langsung kasih tepuk tangan buat Cynthia Tengens. Halo
Cynthia silakan. Halo. Tadi udah sih di belakang. Iya. Kita berdua tuh saling mengisi gitu. Dia mengambil banyak ilmu dari saya tambah bodoh. Jangan ngerjain aku atuh. Sebulan sama kamu Inggris saya rusak loh. Kayak sebulan di Singapura tau. Kalau sebulan di Singapura tuh pulang ngomong Inggris rusak pasti. Iya kan? Singlish. Iya, mereka pakai Singlish gitu. Singlish. Begitu kita ngomong jadi mau nggak mau ngikutin cara mereka ngomong kan? Iya. Jadi dia ini lah. jadi Cynthia pendaki gunung memang. Aku sih sebenarnya bukan pendaki gunung, cuman karena pekerjaan menuntut untuk mendaki gunung, jadi ya di jalan. Tapi you like it? Sepanjang Atau sebenarnya perjalanan tidak? ini seru-seru aja sih, suka. Suka. Iya. Apakah karena tuntutan pekerjaan? Awalnya iya, Awalnya tuntutan pekerjaan. pekerjaan. Oke, tapi lama-lama suka atau Lama-lama memang jadi suka. lama-lama tetap tuntutan pekerjaan? Lama-lama tuntutan pekerjaan dan lama-lama jadi suka. Lama-lama jadi suka. Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya. Oke, silakan tanya. Oke, well, what the mountain is you come there? Nggak ngerti bahasa Inggris, makanya Gunung bahasa- apa Dia yang teh nggak ngerti Inggris ya. Atau ngerti? Ngerti juga. Nggak pernah can ke gunung naon gitu. Jadi aja Sundanya keluar. Udah ke gunung apa aja kak? Gunungnya, jangan panggil Kak dong. Oh, iya, udah ke gunung apa Dan tua aja? kamu? Masa sih? Iya. Oh iya. Oh, oke. Udah jangan curhat, jangan curhat. Oke, tante mau nanya. Udah pernah ke gunung apa aja? Gunung Semeru, Cikuray, kemudian Kelut juga sudah, Kiematubu, banyak sih. Luar biasa. Saya nggak ada yang tahu satu sama semuanya. Tapi nggak. Tenang, Apa kita yang udah punya terakhir? teknologi Yang namanya terakhir Google. apa namanya? Kiematubu, itu memang jarang banyak yang tahu, Ya, nggak never banyak heard orang that. yang tahu sih. Kiematubu. Kiematubu itu di Tidore. Kiematubu. Kiematubu, Kiematubu. Di mana itu? Tidore. Di Dore. Biasanya kan orang kalau tahu di Maluku Utara itu gunungnya Gunung Gamalama. Aha. Tapi ini ternyata di Pulau Tidore juga ada gunung Kiematubu. Oh, oke. Nanti kita tanya Google aja kalau gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi karena pembicaraannya masih menarik. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Wait. Ya, coba picture. Oke, Mimi nih ya. Mimi. Gunung apa Ini yang paling? bukannya yang itu biasa digoreng? Iya, apa? itu kesukaan aku. Sama. Ya, yoi. Ini apaan sih? Iya. Lanjut. Jadi ngomongin bakmi. Kan ngomongin mie. Mie. No, okay, sorry. I just want to asking you, what the mountain is difficult? Oke, saya terjemahkan ya. Iya. Menurut Anda, gunung apa yang sedang kesusahan saat ini? Nah, itu dia. Gunung yang sedang yang paling susah kesusahan. didaki. Oh gitu ya, emang yang paling susah didaki. Difficult to climb it. Tingkat kesulitan gunung sih sebenarnya beda-beda ya, tergantung karena vegetasinya beda, situasinya juga saat itu beda. Vegetasi itu apa? Vegetasi itu lagi ditanyain. Saya nggak ngerti soalnya. Vegetasi Google. itu Tadi kan- sayur-sayuran itu vegetasi. Nah itu Itu dia. Vegetable, oh my god. You beautiful but you don't know vegetable. Anda baru bener satu, bangga banget saya. Vegetasi itu seperti tingkat lagi. Kontur tanah di sana seperti apa, terus tumbuhan yang tumbuh di sana seperti apa. Jadi kan beda-beda tuh, ada yang gunung yang banyak pohonnya, ada yang cuman banyak savananya, seperti itu. Vegetasi itu lebih ke tumbuhan yang ada Tumbuhan yang tumbuh di sana. yang tumbuh di sana seperti apa. Banyak yang ada pohon pinusnya. Berpengaruh pada? Berpengaruh kepada kita dong, kalau misalnya kita naik di tempat yang nggak ada pohon yang rimbun, cuman ada savana, kan panas. Oke. Kita nggak bisa berteduh. Oke. Kemudian menurut saya yang paling berat itu Kontur baru... tanahnya beda jatuhnya. Iya, kontur tanahnya juga beda. Yang paling sulit selama ini menurut saya adalah Gunung Tambora. Kenapa? Barusan. Itu saya jalan 11 hari. Karena di sana kita buka jalur baru, kita nggak lewat jalur yang sudah biasa dilewatin sama pendaki. Kemudian dari situ jalan 11 hari sempet kehabisan air. Terus logistiknya nggak bisa dimasak. Kita akhirnya nggak makan dan nggak minum selama 2 hari. Tapi tetap harus jalan. Karena ya kalau nggak jalan siapa dong yang mau gendong lo? Iya kan? Jadi ya tetap harus jalan.
Oke. Kemudian di Tambora itu biasanya kalau orang ke gunung naik ke puncak, kali ini saya ke puncak, kemudian ke bibir kaldera, ke dasar kalderanya juga. Dari dasar kaldera naik lagi ke bibir kaldera, turun lewat jalur Pancasila. Itu jalur yang udah biasa dilewatin sama pendaki-pendaki lain. Jadi jalur turunnya sih udah bersih, cuman jalur naiknya itu yang kita buka jalur. Jadi agak berat juga, perjalanannya cukup panjang. Oke. Terus itu yang paling susah. Iya, dan waktu saya pendakian di sana itu suhunya 36 derajat Celcius. Itu panas banget. Jadi Adi juga pernah naik gunung. Adi iya suka pernah apa emang Pernah. suka? Pernah naik kapan? Pernah. Waktu SMA jadi memang daripada nongkrong-nongkrong ngapain tuh naik gunung yuk. Kalau nggak salah waktu itu Gunung Puntang apa itu Banjaran daerah Bandung. Maksudnya gunungnya juga nggak terlalu nggak terlalu susah lah naik ke sana karena juga nggak terlalu tinggi ya, masih sekitar 2000-an mungkin ya gitu. Dan itu bisa PP. Oh bisa PP? PP kita 3 jam, paling 3 jam terus turun lagi 3 jam. Oke. Itu kenapa pada saat itu ada acara atau ada? Enggak, lagi iseng-iseng aja daripada tempat nongkrong apa ya? Apa mau ke pantai ya gitu kan? Wah jangan ke pantai, gua kan nggak bisa berenang. Oke, tapi kita punya videonya ketika Cynthia menjelajahi salah satu gunung. Video apa ini tuh? Emang punya? Punya kita, coba kalau gitu kamu komentarin gunung apa ya? Oke. Cek dulu. Tapi inilah 1000 wajah Tambora. Jadi gunung apa aja tadi? Tadi ada Gunung Himalaya, kemudian juga Jayawijaya, Papua, kemudian Tambora yang tadi barusan saya cerita. Oke. Terus kalau kita lihat ketika di video tersebut ketika berhasil naik gunung kayaknya senang banget orang-orang itu. Senang iya, karena kan kita naik gunung pasti punya tujuan. Ketika tujuan kita tercapai, pasti happy dong. Dan kadang untuk mencapai tujuan itu prosesnya nggak gampang ya. Jadi ya butuh perjuangan, ya butuh mental yang kuat juga untuk naik gunung. Iya. Buat saya tuh bukan cuman fisik yang kuat buat naik gunung, mental. Mental ya. Ya. Alexa, tadi saya mau nyambung yang tadi kan kamu naik gunung karena ada satu film yang mengharuskan kamu untuk naik gunung. After that, Kenapa? masih naik gunung lagi? Oh enggak. Sebenarnya dari situ juga yang kayak Kapok? apa ya? Enggak sih, kayak pengen naik gunung lagi. Cuma ya itu untuk sekarang kayak naik gunung belum jadi prioritas aku gitu loh. Belum kayak wah aku pengen banget nih naik gunung. Enggak, kalau contohnya ada kesempatan baru I'll do it, you know. Oke. Itu kalau tadi kita bicaranya naik gunungnya, kalau kita bicaranya tentang pencapaian hidup. Tadi kan saya nanya sama Adli kan. What is yours? Pencapaian hidup For now, I just recently built a house in Bali. Terus sih. Build a house in Bali. Yes. Kamunya? With my mom sih sebenarnya, not alone, cuma at least I can already like give something to my parents. It's like kayak udah satu pencapaian sih menurut aku. Berarti balik-balik lagi orang tua? Kenapa? Balik-balik lagi orang tua? Yes. Yes. Karena so far like what they've given to me itu kayak sebuah rumah kayaknya masih kurang gitu. Dan untuk sekarang ya I'm proud of what I've done gitu. Tapi belum cukup ya, pasti manusia pasti pengen selalu melakukan yang terbaik lagi. Tapi kalau dreams-nya sendiri? Apa ya? Well, I'm a type of person yang lebih go with the flow. Like, I'm still also masih mencari jati diri aku sendiri juga karena aku masih muda kan. Aku masih 20 tahun.
not like you. Yeah, of course, me too. Ah, sama ya kita ya? Yes, we are still younger. Dia kan 20 tahun, sayang. Ya masih 20 juga lah aku. 7-nya mah hilangin aja dulu. Ya jadi kayak aku masih dalam tahap pengembangan juga sih. I have lots of dreams sebenarnya. Cuma ya sambil menggali itu semua ya apa ya? So basically you just learn. Yes. Okay. And your biggest fear? My biggest fear is God. Still God. Like, but in your life? In my life, masih my parents juga sih. My mom, my dad. Kenapa? Because like Karena dia tadi ngomongin mama terus, and I can see your eyes. kenapa? Looks different now. Why? It's Because they're far. My mom and dad kan ada di Bali. And I don't live with them gitu. Maksudnya I'm alone di Jakarta jadi kayak jadi kayak apa ya? I'm just happy if I can make them happy aja. Maksudnya aku kenapa itu menjadi penting sekali? I don't know. Siapa sih yang nggak pikir orang tuanya penting buat mereka? Don't you? Ya kan? Ya nggak? Betul. Tadi saya minta Adli untuk ngomong di kamera, so I think your parents also see that, your mom also see this show, I think. Look at the camera and say, No. Aduh, mau ngomongin dong. What? I What don't should know. I say? Anything. Like tell them that you love them? Yeah, well, No, of course they seriously. do know that. Yes. Yeah, I love you, Mom, and I love you, Dad. I can't do this. You need more than that. What? Well, yeah, I'll try my best to actually make you guys happy. Itu yang pasti. Because whatever I am now is also because of you guys. I don't want to make it too sad, you know. Tapi memang, kenapa? Memang apakah karir kamu dibantu sama mereka awalnya? Iya, karena mereka, yeah, of course they gave me all the support dari kecil, you know, since I'm still young. And my mom is very supportive in everything what I do, my dad juga. Okay, one last question before I break. Apa yang belum pernah kamu lakukan buat orang tua kamu? And you really wanna do it? Yang belum pernah, apa ya? And you really wanna do Oh, finish my uni sih. That's what they've been asking for now. Kayak finish your uni. So yeah, that's why I'm starting back. Karena kemarin-kemarin kan sempat apa break gara-gara syuting kan, syuting film and everything. So yeah, that's all they asked from me. that? And now you're doing it? Yes, starting September. Starting I'm September. in again. At I'm back least in the you're game. starting it. You're back in the game? Yes. Oke. Kita lanjut lagi saya satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Kalau misalnya kamu saya lamar di atas gunung gitu gimana? Jadi naik gunung Naik terus gunung, dilamar. dilamar. Aku nggak mau kamu naik gunung terus ngelamar. Aku maunya langsung naik ke pelaminan. Sedih-sedih lagi deh kesian Alexanya ya. Kita udah bahas gunung tuh, tadi loncat ke kamu gitu. Tapi Udah nggak sedih kok. Udah nggak sedih. Oke, we go back to the topic. Saya punya beberapa foto yang mau kita komentarin sebenarnya. Jadi ini ada foto-foto menarik tentang apa yang bisa terjadi di gunung. Tuh. Apa yang bisa terjadi di gunung? Misalnya dijorokin. Horor dong, Pak. Ya kan apa yang bisa terjadi di gunung, Oh, bisa iya, apa iya, bisa aja. apa aja, iya. Ya, coba kita kasih lihat yang pertama. Oke, kalau ini kita bisa lihat bahwa ini mengibarkan bendera merah putih di atas sebuah gunung. Mengibarkan, ini kan artinya adalah sebuah pencapaian sampai ke gunung dan mengibarkan bendera merah putih ke atas gunung. Tadi pernah juga saya lihat bahwa spanduknya jejak Iya, petualang. Oke, what do you think about this? Oke, nasionalisnya tinggi banget ya. Kayaknya jauh-jauh naik gunung buat pengibaran bendera. Padahal kan di lapangan bisa. Padahal di lapangan bisa Iya. ya. Kemarin waktu aku pergi ke Rinjani tuh kebetulan pas
banget ini Natal. Jadi banyak banget bule-bule gitu Natalan di atas gunung pakai Natalan di atas gunung pakai topi Santa? Iya, pakai topi Santa Oh, gitu. that's cool. Iya. Iya. Really cool. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Jazz. Oh iya, ini jazz di gunung. Iya. Jadi pagelaran musik di atas gunung. Iya. Kalau pagelaran musik di atas gunung ini berarti penontonnya harus naik ke atas gunung ya? Iya. Untuk nonton jazz. Atau mereka yang sudah ada di situ ya? Biasanya harus naik dulu. Iya. Nah, ini melamar wanita di atas gunung. Adli mungkin tertarik untuk... Aduh mas, udah keburu capek mas. Gua Mendingan suka di sini-sini jawaban aja. lu. Kalau misalnya kamu saya lamar di atas gunung gitu gimana? Jadi naik gunung Naik terus gunung, dilamar. Aku nggak mau kamu naik gunung terus ngelamar. Aku maunya langsung naik ke pelaminan. Jago juga, keren. Jago ya jawabannya ya. Jago. Jadi kalau yang begini ini pinter kok memang pinter. Udah terlatih dia kalau yang begini. Wah, ini apa? Ini sampah ya intinya ya. Ini sampah. Ini sebenarnya mereka naruh pesan-pesan lah ya. Iya, Naruh sebenarnya nah itu dia. Sekarang tuh banyak pendaki gunung yang naik gunung buat gaya-gayaan karena di gunung itu pemandangannya bagus apa segala macam. Jadi mereka foto-foto di sana, tapi mereka lupa. Kalau naik gunung terus sampahnya dibuang sembarangan, siapa yang mau bersihin sampah lo? Jadi tolong kalau misalnya naik gunung, sampahnya juga dibawa turun. Jangan badannya doang yang dibawa turun. Karena mereka pasti nyampah di sana. Iya, kan? pasti nyampah. Bekas makanan dan sebagainya. botol Apalagi kalau plastik. yang plastik gitu kan Ya berapa Iya. puluhan tahun untuk dia Ratusan hancur. tahun Ratusan bahkan. tahun untuk dia hancur. Iya, itu dia. Dan pernah ngeliat sampah di atas gunung pada saat di film? Iya, Atau iya. ikut buang sampah juga di sana? Enggak. Kalau kita satu tim memang semua sampahnya yang bisa dibakar kita bakar, kalau nggak bisa dibawa turun. Kebetulan porter kita juga banyak waktu itu karena kita banyak banget yang harus dibawa kan, plus genset juga, buat genset ke atas. Ya. Tapi memang biasanya kalau ada butuhnya kan bawa ke sana gampang, tapi kan kalau turunin sampahnya itu kan yang males kan sebenarnya kan. Sempet juga aku bikin pendakian sama beberapa teman-teman pendaki gunung. Jadi naik ke gunung khusus untuk membersihkan sampah. Khusus membersihkan sampah. Iya. Jadi ya pada naik bawa trash bag, turunnya trash bagnya penuh. Semuanya sampah-sampah pendaki lain. Jadi kamu bawain sampahnya pendaki lain? Iya. Oh, tapi itu teori sebenarnya saya pakai di tempat gym saya sebenarnya. Tapi beda konsep gitu. Jadi ini saya sekalian minta maaf aja lah kalau yang nge-gymnya bareng sama saya. Jadi kalau gue lagi main squat, itu kan minimal 180-200 kiloan. Itu kan berat banget ngangkatin 200 kilo satu-satu kan, per plate kan. Nah saya nggak balikin biasanya plate-nya. Biar nempel di sana gitu. Karena balikinnya tuh susahnya setengah mati gitu. Kalau masukin kan lebih enak ya, masih ada mau olahraga. Nah balikinnya biarinin aja orang lain yang balikin itu. Biasanya setelah 2-3 hari tetap nggak ada yang balikin. Jadi akhirnya tempat itu cuma saya yang main. Oh, Itu salah satu triknya gitu. monopoli. Memonopoli. Iya. Tapi beneran kamu pernah bawa sampah-sampah orang? Pernah. Beneran? Itu emang sengaja bikin satu trip khusus. Jadi Untuk angkutin sampah orang? Untuk angkutin sampah orang. Jadi siapa aja yang mau gabung bisa? Ikut. Kita daftar, kemudian naik ke gunung sama-sama. Waktu itu kebetulan Gunung Cikuray di Jawa Barat. Dan turunnya bawa sampah. Turunnya bawa sampah. Itu gimana rasanya waktu kamu diangkut sayang? Ya aku sampah dong. Aku diangkut. Enggak. Bercanda. Tahu awas ntar malam WhatsApp yang nggak bales. Emang nggak bales. Oh ya benar. Oke, tapi Cynthia ada project yang katanya akan mendaki Gunung Kartens di Papua. Iya, betul. Dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-70. Yang ke-70. Would you mind to tell the story? Rencananya minggu depan berangkatnya sama Wow. tim Jejak Petualang, kemudian ada marinir juga. Jadi itu achievement yang luar biasa banget ya kalau bisa sampai di puncak, salah satu puncak tertinggi di dunia. Itu kan masuk Seven Summit dan di sana juga masih ada salju. Kapan lagi bisa main ada salju salju di ya? Indonesia? Di Papua. Oh, ada butuh dirijen nggak? Kan pasti kan mau naikin bendera merah putih. Iya sih. Oh, ntar Iya. yang ke sana ada marinir juga. Ya, betul. Jadi kami rencananya di sana itu untuk pengibaran bendera pas 17 Agustus. Jadi persiapannya lumayan ya.
karena berat kan. Gunung salju, kemudian gunung tertinggi juga di Indonesia. Persiapannya dari sekarang apa aja? Persiapannya mental pertama, kemudian kedua Fisik. belajar fisiknya. Kita mulai belajar panjat tebing, kemudian juga belajar rappelling, macem-macem sih. Lebih teknikal banget soalnya gunungnya. Nggak sekedar modal kaki, fisik, mental, logistik, jalan. Itu sih. Oke, jadi intinya mah banyak persiapan lah ya. Iya. Everything, semuanya lah ya. Ya, makanya makanan juga dong ya. Tapi yang pasti adalah sampahnya dibawa pulang. Iya, kan? Oke, betul. That's the sampahnya. point. Iya. Bilang terima kasih. Okay, for my guest tonight, I will say thank you very much. Itu kayak MC kawinan toh. Because you make the inspiration of people. Yes? Yes. Yes. Biar senang. Oh, tapi menarik banget. Terima kasih semuanya udah hadir di sini ya. Kalau saya biasanya I'm closing it with the quotes, tapi tadi saya ngobrol sama Adli, it is a good point that he said. Tapi bicara tentang gunung, kalau kita bicara tentang manusia dan keinginannya dan sebagainya, manusia pasti punya keinginan yang tidak terbendung. Jadi everybody have a dreams and their own dreams, yang biasanya orang-orang tertentu akan berusaha untuk mencapai mimpi tersebut. Dan Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu seperti gunung es, yang terlihat hanya atasnya doang, bawahnya tidak pernah terlihat. That's why we never know what they think. Manusia seperti itu. Tapi mungkin belajar naik ke atas gunung itu hanya sebuah istilah, tapi mungkin belajar melakukan sesuatu yang susah untuk dicapai, tapi bisa dicapai, menaruh Anda pada sebuah poin titik tertentu tentang sebuah pencapaian yang mengajarkan Anda tentang satu hal. Dan tadi I like the way you say that low profiles, High profit. high profits. Maybe we have to be like that. Low profile, but high profit. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.